Shalom saudara. Kita tahu bahwa Tuhan kita rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Untuk itu apa yang harus kita balas buat Tuhan kita? Mari kita menyembah Dia, karena Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan. Amin. Pujian ini, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan sambutlah Yesus.
terus memuji Tuhan, karena Tuhan kita bertahta di atas pujian dan penyembahan. Dia lahir untuk kita, mati untuk kita, bahkan Dia bangkit untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua menyanyi dalam nyanyian pujian nomor 59, Hai Dunia Bersukalah. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka bukan lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap,
Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih ada sebagaimana kita ada, kita sehat, kita kuat, kita mengerjakan ini dan itu. Kita tahu semua itu karena anugerah Tuhan semata dalam hidup kita yang harus kita syukuri dan bijak menjalani kehidupan Kristen kita. Saya Ibu Mariam Deda, saya melayani sebagai seorang pendidik di Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk tunduk kepala dan kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pelayanan firman malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih karena Kristus datang mendamaikan kami yang berdosa dengan Bapa dan menolong kami untuk menjalani kehidupan Kristen kami dengan baik, dengan penuh tujuan dan memberi manfaat bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitar kami. Bapa di surga, mari memberkati kami dalam perenungan memaknai Natal di tahun ini. Mohon berkat Tuhan untuk kami semua. Ini doa kami, ini syukur kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan, memberkati kami semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dari Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 55. Pembacaan firman Tuhan demikian. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan buat setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang kitab Lukas secara khusus, kita akan menemukan ada 5 nyanyian kudus. Yang pertama adalah nyanyian Ave Maria atau nyanyian pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus yang terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 28 sampai dengan 33. Yang kedua, nyanyian Maria, bagian yang tadi kita baca dan akan menjadi perenungan dalam khotbah kita malam hari ini. Kemudian yang ketiga adalah nyanyian Sakaria di dalam Lukas 1 ayat 68 sampai dengan 79. Lalu ada nyanyian para malaikat di dalam Lukas 2 ayat 14 dan ada nyanyian Simeon Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus malam hari ini kita akan belajar dari nyanyian pujian Maria. Di ayat-ayat sebelumnya kita tahu bahwa Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang mendatangi dia dan memberitahukan pesan Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup Maria. Dan Maria meresponi pesan itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk Kristus ada di dalam rahimnya, datang untuk menyelamatkan manusia berdosa
yaitu saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama melihat bahwa pujian, kata-kata pujian dari Maria yang disampaikan oleh Maria sesungguhnya istimewa. Kita tahu bahwa Maria adalah perempuan sederhana yang dalam beberapa literatur menjelaskan bahwa dia belum mencapai umur 20 tahun. Tetapi pernyataan-pernyataan yang dikeluar Maria begitu teologis, begitu punya makna yang luar biasa hebat. Jika dibandingkan dengan Mazmur-Mazmur Daud, pujian Maria punya kualitas yang juga hebat. Dan kita belajar bahwa Maria adalah perempuan yang sederhana. Pada waktu itu perempuan tidak mendapat pendidikan seperti layaknya laki-laki. Tetapi kata-kata pujian Maria sungguh-sungguh menggugah kehidupan kita ketika kita mau dengan jujur, ketika kita mau dengan serius membaca bagian-bagian yang dialami oleh Maria, dan itulah ungkapan hati seorang perempuan sederhana yang pada saat itu tidak dilihat, tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitar Maria, tetapi kita mengerti dan kita tahu bahwa Maria ada dalam agenda, ada dalam rancangan, ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi manusia. Ada 3 poin yang saya mau bagikan untuk kita malam hari ini. Yang pertama adalah Tuhan memilih Maria karena anugerah Tuhan. Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu itu juga ada dalam anugerah Tuhan. Tuhan memilih kita bukan karena kemampuan akademik kita. Tuhan memilih kita bukan karena rupa dan paras kita, bukan karena status sosial kita, dan bukan segala sesuatu yang melekat dengan diri kita. Kita dipilih oleh Tuhan semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan semata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mendorong kita untuk bijak dalam mengiringi Tuhan dalam perjalanan kehidupan Kristen kita hari lepas hari. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita hasilkan dari karya kita, kiranya kita memberikan pujian, kemuliaan hanya kepada Tuhan yang mempercayakan hal-hal hebat dalam hidup kita. Kita melihat belajar dari Maria. Di pasal 1 ayat 48, Maria mengatakan bahwa sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kita mengerti bahwa Tuhan memakai orang-orang sederhana seperti Maria untuk menunjukkan rencana Tuhan yang besar untuk menghadirkan keselamatan yang besar bagi seluruh umat manusia. Kita melihat bahwa kalau kita belajar ada dalam kitab Matius, ada raja-raja, ada orang-orang terdidik seperti orang Majus, tapi juga ada orang sederhana seperti gembala, dan juga ada Maria dan Yusuf. Pribadi-pribadi yang sederhana yang Tuhan pakai. Dalam kesempatan ini Tuhan memakai orang-orang sederhana yang tidak dianggap, yang tidak diperhatikan oleh dunia untuk menghadirkan rancangan Tuhan yang hebat atas dunia ini. Hal yang menarik yang kita pelajari dan dari Maria dalam pujian Maria di pasal 1 dari kitab Lukas ayat 48, Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Kita tahu bahwa Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tuhan tidak senang dengan kesombongan dan keangkuhan. Tuhan sendiri menjadi model kerendah hatian. Dan Tuhan mau itu juga ada di dalam diri kita. Hanya dengan kerendah hatianlah kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh orang-orang di sekitar kita, dan hidup kita akan memberkati diri kita sendiri, dan kemana kita pergi orang lain juga diberkati karena kerendah hatian kita. Kita tidak perlu menjadi sombong dengan gelar akademik kita, dengan segala harta benda yang kita miliki, dengan apapun kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Tidak ada hal yang perlu kita sombongkan, karena semua itu hanya dititip dan dipercaya oleh Tuhan. Yang perlu dan menjadi milik kita adalah kerendah hatian.
Kita melihat di sini Maria memposisikan dirinya sebagai hamba karena Maria tahu bahwa Maria tidak ada artinya sama sekali. Apalah artinya seorang hamba? Apalah artinya seorang pelayan atau budak? Tidak punya nilai, tidak berharga. Tetapi dalam posisi seperti itulah Maria melihat Tuhan yang besar dalam segala rancangan yang istimewa, dalam segala maksud-maksud dan tujuan-tujuan Tuhan yang hebat dan besar yang bisa dilihat dan dirasakan oleh Maria. Maria tahu bahwa dirinya tidak apa-apa, dirinya bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhan mempercayakan Maria menjadi ibu Yesus. Ini karena anugerah. Dan kita tahu bahwa Mazmur 33 ayat 18 mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam pengamatan Tuhan melihat dan memperhatikan Maria dengan lebih jelas daripada orang tua Maria memperhatikan Maria dan mengenal Maria. Tuhan melihat jauh kedalaman hati Maria, bahwa Maria adalah perempuan sederhana yang memiliki hati yang besar, yang siap bekerja bersama dengan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Maria juga menyadari bahwa pada saat dia menjadi hamba, dia tahu bahwa dia akan mengasihi tuannya, dan itu merupakan kehormatan terbesar untuk melayani Tuhan dengan segala kapasitas terbaik di dalam dirinya. Pada saat kita mengambil posisi kita sebagai tuan besar atau sebagai orang yang mau dilayani, kita tidak akan melihat hal-hal ini dengan detail. Tapi pada saat kita mengambil posisi sebagai hamba, sebagai seorang pelayan, kita akan melakukan hal-hal hebat yang Tuhan percayakan kepada Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan hanya orang-orang yang memiliki hati seorang hambalah yang dipromosikan oleh Tuhan untuk mengerjakan dan melakukan hal-hal yang hebat, dan nama mereka dicatat di dalam Alkitab tapi juga di dalam sejarah manusia. Contoh seperti Nehemia. Kita tahu Nehemia adalah seorang juru minum. Apalah artinya juru minum raja? Pada saat Nehemia menjadi hamba, dia punya hati yang peduli dengan keadaan bangsanya. Justru dalam posisi sebagai hambalah Tuhan menaruh pikiran Tuhan atasnya untuk bangsanya. Dan dalam posisi sebagai hambalah Nehemia bisa melihat banyak hal, banyak aspek di dalam kehidupan bangsanya. Dan Tuhan menaruh pikiran-pikiran Tuhan yang besar kepada Nehemia untuk membawa perubahan, untuk membawa transformasi bagi bangsanya. Dan menarik, seorang juru minum namanya dicatat dengan tinta emas dalam Alkitab untuk dipelajari, untuk dikenang oleh orang-orang percaya di segala masa, di segala tempat, di mana saja di dalam dunia ini sampai hari ini. Kerendah hatian seorang hamba itu mutlak bagi setiap kita yang mau melayani Tuhan, yang mau memberi yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ada beberapa orang lain yang memberi hidup mereka menjadi hamba, menjadi pelayan Tuhan yang dicatat oleh gereja hari ini. Yang pertama adalah Corrie ten Boom, seorang perempuan Yahudi, lahir besar di Belanda. Dia seorang perempuan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Dia mengatakan bahwa saya adalah gelandangannya Tuhan. Moto itu dikeluarkan atau statement itu dikeluarkan bukan sekedar keluar, tetapi Corrie ten Boom menghidupi apa yang diucapkan oleh dia. Kita tahu bahwa dari satu tempat ke tempat yang lain dalam pelayanan Corrie ten Boom, dia tidak memiliki rumah. Itu alasannya dia mengatakan bahwa saya adalah gelandangannya Tuhan. Kemana saja dia pergi, dia tahu bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi dia selama dia ada bersama-sama dengan Tuhan dalam pekerjaan, dalam misi yang Tuhan percayakan atas Corrie ten Boom. Orang kedua
yang menyebut dirinya sebagai hamba dari setiap hamba Tuhan adalah Yohanes Paulus II. Dalam bahasa Latin disebut servus sum servus Dei. Saya adalah hamba dari setiap hamba Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Yohanes Paulus II adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai hamba dari setiap hamba Tuhan dalam gereja Katolik yang ada di seluruh dunia. Kita tahu bersama bahwa dalam karyanya Paulus Yohanes II ini mengerjakan dan melakukan banyak hal-hal yang juga hebat di dalam karya-karya yang dia kerjakan dan lakukan. Ada orang lain yang juga menyebut dirinya sebagai budak Tuhan. Sebelumnya dia adalah pemilik atau tuan yang memiliki banyak budak, tetapi dalam perjalanan kehidupannya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bertobat, dan dia mengatakan bahwa saya adalah budaknya Tuhan. Dia adalah John Newton, seorang anak Tuhan yang melahirkan sebuah lagu dalam perjalanan kehidupannya. Sangat besar anugerah, karena sangat besar anugerah yang dia alami, yang dia rasakan pada saat dia menjadi tuan yang memiliki banyak budak. Justru dia hidup di dalam percabulan, dia hidup di dalam pesta pora, hidup di dalam tujuan-tujuan yang tidak jelas. Tapi justru pada saat dia mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan, hidupnya berubah, hidupnya menjadi bermakna bagi para budaknya, tapi juga bagi banyak orang, terlebih bagi gereja sampai hari ini. Pada saat kita menyanyikan pujian, sangat besar anugerah. Kita melihat ada seorang anak Tuhan yang merasakan kasih Tuhan yang hebat di dalam hidupnya. Itu orang-orang yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberi hidupnya kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak ada di dalam mereka, dan mereka tidak ada di dalam Tuhan. Ini menjadi poin penting bagi kita pada saat kita menjalani Natal di tahun ini. Mari kita mengingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ada sampai di tahun ini, sampai di tanggal ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari menjalani momen Natal ini dengan penuh syukur, dengan penuh kebaikan Tuhan, dan menolong kita untuk menjadi bijak dalam memaknai Natal di tahun ini. Hal yang kedua yang kita pelajari dari nyanyian Maria, nyanyian pujian Maria adalah Maria menyadari bahwa bukan karena perbuatan baik bangsa Israel yang menggugah Tuhan, tapi karena perjanjian Tuhan, kesetiaan Tuhan dengan Abraham, nenek moyang mereka. Kita bisa melihat itu di dalam ayat pasal 1 ayat 54. Maria mengatakan bahwa ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kita mengerti bersama dalam catatan sejarah ketika kita mempelajari Alkitab, Israel sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dalam perjalanan mereka sebagai sebuah bangsa, ada juga pemberontakan-pemberontakan, ada juga penolakan-penolakan yang mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Dan konsekuensi dari pemberontakan-pemberontakan yang mereka lakukan, mereka mengalami kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, bahkan mengalami pembuangan terasing ke negeri orang, mengalami perbudakan yang luar biasa, dan akhirnya mereka tersebar kemana-mana. Dan sebagai sebuah bangsa, ada hal yang menyedihkan yang dialami oleh mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka. Tetapi Tuhan bertindak dengan cara-cara Tuhan yang istimewa, dengan hal-hal yang istimewa dalam kehidupan umat Israel. Kita mengerti bahwa pada saat Yesaya menubuatkan seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang akhirnya kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, itu punya jangka waktu yang cukup lama. Dari Yesaya sampai kitab terakhir
dari perjanjian lama, Maleaki, itu ada masa tahun 300 tahun. Kemudian kita tahu bersama ada 400 tahun masa diam. Jadi ada 700 tahun dari Yesaya sampai Kristus datang ke dunia. Ada 700 tahun dan itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang cukup. Bahkan mungkin dalam pemikiran orang Israel sebagai sebuah bangsa, Tuhan telah melupakan mereka. Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tidak lagi ingat kepada mereka. Tapi dalam teks yang tadi kita baca, Maria berkata bahwa ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Apapun keadaan orang Israel, apapun keadaan Maria, kita mengerti bahwa Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan selalu bertindak untuk menyelamatkan umat Tuhan. Tuhan punya cara dan waktu yang tidak dapat dimengerti oleh setiap kita, karena itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Siapa yang pernah berpikir tentang perempuan sederhana, anak kampung, anak dari desa yang tidak terkenal, yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Kristus Yesus Tuhan. Maria mau bekerja bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan Maria. Saya juga percaya bahwa setiap kita yang Tuhan percayakan hadir di dalam dunia, yang masih hidup saat hari ini, Tuhan punya rencana yang istimewa bagi setiap kita. Apapun keadaan kita, apapun latar belakang keluarga kita, ingatlah bahwa kita hadir dalam dunia ini karena Tuhan punya rancangan yang istimewa, Tuhan punya tujuan yang istimewa bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengerti tujuan Tuhan yang istimewa itu di dalam hidup kita, agar kita menjadi bermakna, memberi kebahagiaan, memberi tujuan-tujuan yang jelas bagi orang lain. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Kemudian hal yang terakhir, kita melihat lagi di dalam Lukas pasal 1 ayat 48 bagian B. Maria sekali lagi menghormati Tuhan dengan kata-kata yang diucapkan oleh Maria. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria sekali lagi menghormati Tuhan dalam kekudusan Tuhan, dalam kemahakuasaan Tuhan. Maria menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang memampukan Maria untuk menjadi alat kepanjangan bagi orang lain. Itulah yang Maria sampaikan. Maria menyadari bahwa di dalam Tuhanlah ada keselamatan untuk manusia. Apapun usaha manusia untuk mencapai Tuhan, kita tidak pernah akan bisa mencapai maksud Tuhan. Keselamatan itu selalu datang dari Tuhan untuk setiap kita. Ada usaha-usaha manusia melalui perbuatan baik, melalui amal. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa perbuatan baik kita selalu dimotivasi dengan hal-hal untuk kepentingan pribadi. Kita mengerjakan dan melakukan perbuatan baik untuk dihargai, dihormati, dan banyak hal yang lain. Tapi itu tidak pernah akan menyelamatkan kita. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Kemudian ada orang yang berpikir bahwa kesalehan kita bisa membawa keselamatan. Ada agama-agama lain di luar Kristen yang berusaha untuk hidup dengan saleh, menjalankan semua aturan, semua rutinitas dalam ibadah mereka.
tetapi mereka tetap terhitung sebagai seorang berdosa. Karena apalah artinya kesalehan kita? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada satu orang benar pun di dalam dunia ini. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ada orang lain juga berpikir bahwa dengan pendidikan saya bisa punya etika dan moral yang baik dan benar. Faktanya hari-hari ini ada banyak orang yang berpendidikan terlibat juga di dalam hal-hal yang jahat, di dalam hal-hal yang najis. Pendidikan tidak pernah akan membawa seseorang kepada keselamatan. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa saya manusia berdosa, saya memerlukan Tuhan, saya menerima Kristus dalam hidup saya. Pada saat Kristus tinggal di dalam hidup saya, Kristuslah yang akan menolong pikiran saya untuk memikirkan hal-hal yang benar, untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang akan memberkati orang. Pendengaran saya akan mendengarkan kata-kata yang baik, mendengarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan kita, bahkan langkah kaki kita akan berjalan dalam tujuan-tujuan Tuhan. Pada saat Kristus tinggal di dalam hidup kita, diri kita dipulihkan, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kehidupan lama kita diubahkan menjadi manusia baru, dan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ada banyak hal baik yang Tuhan ubah dari dalam hidup kita. Ini yang bisa kita pelajari dari Maria, perempuan sederhana yang tidak terdidik, tetapi pada saat kita membaca pujian Maria, nyanyian pujian Maria ini, kita melihat, kita mengagumi betapa hebatnya Tuhan dalam karya anak-anak Tuhan yang sederhana. Saya akan mengakhiri khotbah Natal saya malam hari ini, dan ada 3 poin yang saya mau ingatkan bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bahwa Maria adalah perempuan sederhana yang mendapat kehormatan besar menjadi ibu Tuhan. Namun dalam kerendahan hatinya, Maria tetap memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang kudus, yang telah melakukan perbuatan ajaib dalam hidup gadis sederhana ini. Saya dan Bapak Ibu ada banyak kemampuan, kapasitas-kapasitas terbaik yang Tuhan percayakan atas kita. Ingatlah bahwa apa saja yang kita kerjakan dan lakukan, ingatlah kita bisa mengerjakan itu karena Tuhan ada di dalam kita. Tuhanlah yang menggerakkan itu di dalam diri kita untuk mengerjakan ini dan itu, dan Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Kemudian yang kedua, semua kita adalah orang-orang biasa. Kita biasa saja, namun karena Tuhan ada di dalam kita dan mempercayakan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, karena Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, maka hal-hal besar, hal-hal yang di luar pemikiran kita dapat kita kerjakan dan lakukan karena Tuhan bersama dengan kita. Yang terakhir, Tuhan yang disembah oleh Maria adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Tuhan yang sama yang masih bekerja sampai sekarang. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, dulu, sekarang, kekal selama-lamanya. Sekarang tergantung kepada kita. Semua hal baik sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tinggal bagaimana sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita meresponi kasih Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kita. Segala kemuliaan dan pengagungan bagi Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan malam ini. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih diajar oleh firman Tuhan, dan malam ini kami belajar dari keteladanan Maria. Kami tahu bahwa setiap kami Tuhan hadirkan di generasi ini karena Tuhan punya maksud dan tujuan bagi setiap kami. Baik bapak-bapak, mama-mama, anak-anak muda, bahkan anak-anak yang kecil. Kami tahu kami ada karena tujuan Tuhan. Tuhan menghadirkan kami di kehidupan saat ini karena Tuhan punya rencana yang istimewa bagi kami, yang memberkati diri kami, tapi melalui hidup kami
Kami juga memberkati keluarga kami, teman-teman kami, kerja kami, di tempat sekolah kami, kemana saja kami pergi. Tuhan mau kami menjadi lilin, Tuhan mau kami menjadi garam dan terang bagi orang lain. Tuhan mau di tempat-tempat, di situasi-situasi di mana tidak ada damai, kami hadir untuk memberikan damai. Tidak ada pengharapan, kami hadir untuk memberi pengharapan yang sungguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan memberkati kami dengan luar biasa hebat. Oleh karena itu, kami juga mau memberkati orang lain dengan cuma-cuma dari apa yang kami punya untuk memberkati mereka. Bapa di surga, malam hari ini kami juga bersyukur, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai denominasi gereja yang ada di atas tanah ini. Baik yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan kota-kota yang lain yang ada di atas tanah Papua. Kami berdoa mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka dalam pelayanan-pelayanan firman yang akan mereka sampaikan di setiap pelayanan di minggu berjalan, bahkan dalam persekutuan-persekutuan, komunitas-komunitas sel, pelayanan-pelayanan firman yang berkualitas, yang menggugah orang untuk hidup di dalam kekudusan, yang menggugah orang untuk hidup di dalam penyerahan diri yang sungguh, untuk menggugah orang untuk meninggalkan dosa dan hidup di dalam kekudusan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini. Tangan kanan Tuhan selalu ada untuk mereka pada saat mereka pergi keluar bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Pada saat mereka jauh dari istri, dari suami, anak-anak mereka, Tuhan menyertai langkah mereka, berjalan di depan mereka dan menjadi penutup barisan dari perjalanan pelayanan mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hamba-hamba Tuhan, baik yang melayani di kota-kota besar maupun yang ada di pelosok. Mereka tidak berkekurangan pada saat mereka melayani Tuhan, supaya mereka boleh memuji dan memuliakan Tuhan yang memberkati mereka dengan hebatnya. Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan menaruh setiap hamba Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kota, kabupaten, bahkan pemerintah bangsa ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh ada di atas tanah ini dengan baik. Kami tahu karena Tuhan menjaga kota ini. Oleh karena itu Bapa, tolong kami warga kota sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami juga mendukung program-program pemerintah yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kesejahteraan bagi setiap kami. Bapak, kami juga berdoa, ada banyak masyarakat di jalan-jalan yang masih tidak menghargai protokol kesehatan, tidak mengikutinya dengan ketat. Kami berdoa supaya kami yang mengikutinya dengan ketat mempengaruhi saudara-saudara kami yang lain. Menolong mereka kalau mereka tidak menggunakan masker. Kami membawa masker lebih untuk memberi kepada mereka menggunakan, supaya kami menjaga diri kami juga menjaga orang lain, tapi orang lain juga menjaga diri mereka dan menjaga orang lain. Kami mau itu dimulai dari kami anak-anak Tuhan yang akan melakukan itu di atas kota ini dan memberkati kota ini. Kami bersyukur untuk informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kasus COVID. Kami mau sekalipun tidak ada pasien, kami mau tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dan kami boleh melewati momen Natal ini dengan penuh kebaikan Tuhan. Kami tidak mau lagi kasus itu meningkat di atas kota ini. Tuhan tolong kami semua untuk menjaga diri kami dan menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami ada. Bapa di surga, kami berdoa sebagai warga gereja, kami hadir untuk melihat kebutuhan-kebutuhan sosial yang ada di sekitar kami. Pada saat ada kejahatan, Tuhan hadir, tolong kami untuk hadir dengan doa kami, dengan kasih kami, untuk menolong orang lain meninggalkan kejahatan dan boleh hidup di dalam kebenaran, boleh hidup di dalam ketaatan, dan menjalani kehidupan Kristen mereka dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih banyak. Ada banyak hal yang mau kami bicarakan dengan Tuhan, yang mau kami sampaikan kepada Tuhan. Dan kami tahu
Tuhan mengetahui segala sesuatu terkait dengan segala yang ada di atas kota dan bangsa ini. Bapa, terima kasih, beri kedamaian buat kami, beri sukacita buat kami selama kami melewati Natal di tahun ini, bahkan sampai nanti memasuki tahun baru. Kami berdoa dan menaruh segala sesuatu yang terjadi atas kota kami tak menaruhnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca yang berubah, untuk angin kencang yang beberapa waktu ini kami alami, kami rasakan, hujan dan perubahan-perubahan cuaca lainnya. Kami tahu semua ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Tolong kami untuk menjadi waspada. Tolong kami di situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang genting. Kami bangun, berdoa, dan mendoakan banyak hal dalam perjalanan hidup kami. Bapak, terima kasih banyak. Ini doa kami, ini syukur kami. Dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan buat bagi kami. Ini doa kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan dan pembelaan Tuhan dalam hidup setiap kami yang mengasihi Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk waktu ini. Haleluya. Amin. Kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita di momen Natal ini, saya yakin dan percaya kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Seperti palungan layakkanlah menyambutmu Tuhan.